Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Gani Rahmatika. Saya mahasiswa Teknik Sipil Universitas Perjuangan Angkatan 19. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan tebal perkerasan jalan dari praktikum. Sebelum saya memasuki pokok bahas yang akan dibahas, saya terlebih dahulu menyampaikan mohon maaf apabila suara saya tidak terdengar tidak terlalu jernih karena saya menggunakan mic-nya lewat HP Android gitu, karena alat ketersediaan dan alat teknisnya mungkin tidak dimiliki gitu. Jadi menggunakan mic wireless dari HP Android. Oke. Masuk saja ke pembahasan. Nah, yang pertama, perencanaan tebal perkerasan jalan lentur. Sebelum saya memasuki pokok pembahasan, mungkin di sini saya akan menyampaikan dulu secara teorinya dari perencanaan tebal perkerasan jalan lentur. Oke, yang pertama, di sini ada fungsi jalan. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jalan. Oke, yang pertama jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, yang keempat jalan lingkungan. Nah, selanjutnya di sini ada umur rencana. Umur rencana lapis perkerasan lentur didesain menggunakan 20 tahun dan masa perawatan jalan 10 tahun. Umur rencana lebih dari 20 tahun ini dinilai kurang ekonomis karena pertumbuhan lalu lintas yang suka diprediksi mungkin kurang terpelihara. Yang ketiga, di sini ada lalu lintas. Di lalu lintas ini mungkin ada beberapa poin, yaitu jalur lalu lintas, volume lalu lintas, LHRT, dan kapasitas pengguna kendaraan roda 2 atau roda 4. Langsung ke pokok pembahasan selanjutnya. Di sini memasuki pembahasan kondisi lingkungan, karena berpengaruh terhadap setiap teknis struktur, lapis perkerasan, dan komponen material lapis perkerasan, pelapukan bahan material, dan mempengaruhi penurunan tingkat kenyamanan lapisan perkerasan. Oke, selanjutnya di poin kelima ini ada sifat tanah dasar. Sifat tanah dasar ini sangat mempengaruhi ketebalan lapis perkerasan dan material. Di perkerasan di atasnya itu secara keseluruhan, saya potong dulu, terlalu tinggi suaranya jadi berdengung. Oke, masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkerasan di atasnya secara keseluruhan. Untuk daya dukung tanah dasar bias dicari dengan metode Californi's Bearing Ratio atau CBR. Nilai CBR ini diperoleh hasil dari uji lab ataupun pengujian langsung di lapangan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan parameter yang diperlukan. Yang pertama, di sini ada lalu lintas rencana. Yang kedua, daya dukung tanah DDT dan CBR. Yang ketiga, faktor diagonal. Yang keempat, indeks permukaan. Yang kelima, indeks tebal perkerasan ITP. Yang keenam, batas minimum tebal lapisan perkerasan. Oke, untuk yang pertama, lalu lintas rencana di berbagai macam faktor kan, yaitu jumlah jalur dan koefisien distribusi kendaraan C. Yang keduanya yaitu angka ekivalen beban sumbu kendaraan. Yang ketiga ada
lalu lintas harian rata-rata. Yang keempat, lintas ekivalen permukaan LIP. Yang kelima, lintas ekivalen akhir LIA. Yang keenam, lintas ekivalen tengah LIT. Dan yang terakhir, lintas ekivalen rencana LIR. Daya dukung tanah dasar DDT atau bisa disebut juga ditetapkan berdasarkan grafik di samping. Selain itu bisa juga digunakan persamaan DDT 4,5 LUG CBR ditambah 1,7. Indeks permukaan. Pembahasan di sini menyatakan nilai kerataan atau kehalusan permukaan berkaitan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas. Untuk poin A, IP 1,0 menyatakan permukaan jalan dalam keadaan rusak berat sehingga mengganggu lalu lintas kendaraan. Yang kedua yaitu IP 1,5 menyatakan tingkat pelayanan rendah yang masih mungkin jalan tidak terputus. Yang ketiga yaitu IP 2 menyatakan tingkat pelayanan rendah bagi yang jalannya masih cukup atau masih layak. Yang keempat IP 2,5 menyatakan permukaan jalan masih cukup stabil dan baik. Dalam menentukan IP pada akhir umum rencana, perlu dipertimbangkan faktor-faktor klarifikasi fungsional jalan dan jumlah lintas ekivalen rencana atau yang disebut juga dengan LIR. Dalam menentukan indeks permukaan pada awal umur rencana, GPO perlu diperhatikan jenis-jenis permukaan, jalan, kerataan, kehalusan, serta kekokohan. Untuk contoh pengguna yaitu nilai ITP dapat digunakan untuk sebagai mengetahui D1, D2, D3 dari persamaan 3,10 sebagai berikut. ITP A.1 D1 ditambah A2 D2, A3 ditambah D3. Untuk 1, 2, 3A yaitu memenuhi dari koefisien mohon maaf tadi terputus, ada kesalahan teknis dari mic wirelessnya, itu tidak tersambung dengan laptop. Oke, dilanjut saja. Maaf. Oke, kita mulai dari yang pokok pembahasan. Oke, kembali lagi untuk 1,23A meliputi koefisien ketentuan relatif bahan lapis keras. Untuk yang keduanya yaitu 1,23D, tebal masing-masing lapisan lapis keras. Yang ketiganya untuk koefisien relatif bahan A yang akan digunakan pada persamaan. Untuk batas minimum tebal lapisan perkerasan lapis pondasi bawah atau bisa disebut dengan subcourse. Untuk ketebalan D3 menggunakan rumus balik dari persamaan 3,10 apabila hasil dari perhitungan kurang dari 10 cm. Maka dinilai ketebalan yang dipakai minimum itu yaitu 10 cm. ITP-nya yaitu K1 D1 ditambah A2 D2 ditambah A3 D3. Contoh soal perencanaan perkerasan jalan. Nah, di sini meliputi perencanaan ketebalan perkerasan lentur jalan. Suatu ruas jalan arteri 3 jalur 2 arah direncanakan dalam rencana 20 tahun pada saat jalan dibuka tahun 2000 sebagai berikut. 1. Mobil penumpang 1.1 berat 2 ton 10.000 kendaraan per hari atau 2 arah. 2. Bus berat 1.29 ton 1.000 kendaraan per hari atau 2 arah. Yang ketiga, truk ringan 1.2L berat 83 ton 400 kendaraan per hari dan berbagai arah. Yang keempat, truk berat 1.2H berat 18 ton 100 kendaraan 2 hari 2 arah. Yang kelima, truk 1.2 berat 25